Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhlas. Di sini saya ingin memperagakan bagaimana caranya kita agar bisa mengclosingkan seorang pejabat, atau kata lain dengan saya. Kalian bisa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bertemu lagi bersama saya Muhammad Ikhlas di channel Zero to One. Sudah lama saya tidak update teman-teman. Jadi karena saya habis lagi drop ya, kesehatan, kecapean karena terlalu banyak pekerjaan. Nah, sekarang saya hari ini mau bikin video reaction tentang video saya dulu ya. Dulu saya bekerja di PT Equity World Futures. Posisi terakhir saya saat itu sebagai wakil pialang berjangka. Nah, dulu itu saya sempat pernah bikin video tentang sebenarnya bukan saya bikin ya, cuman itu dulu pernah kita dibuat oleh perusahaan untuk berlomba-lomba bikin video presentasi kepada nasabah dari seorang wakil pialang. Jadi itu lombanya lombanya itu dibuat dari semua solid group ya. Jadi per kantor itu setiap wakil pialang diwajibkan bikin video presentasi, nanti dipilih yang terbaik, nanti dapat hadiah. Kalau tidak salah dulu tuh dapat 5 juta kalau videonya menang. Nah, ini video saya memperlihatkan kepada kalian, dan sekalian saya juga pengen reaction bagaimana saya dulu ya. Ini videonya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhlas. Di sini saya ingin memperagakan bagaimana caranya kita agar bisa mengclosingkan seorang pejabat, atau kata lain dengan saya. Nah, jadi dulu tadi kan saya di situ sempat bilang bagaimana cara mengclosingkan pejabat. Jadi memang saya dulu tuh punya target dengan margin yang besar ya. Kalau kita pengen dapat besar ya memang harusnya ngejar duit yang besar sekalian. Kenapa saya selalu targetnya saya itu kalau bisa prospek orang-orang yang punya jabatan ya. Dulu saya pernah anak buah saya dulu tuh pernah mengclosingkan satu bupati sebuah daerah di Jawa Timur. Saya tidak bisa sebutkan mana daerahnya, cuman pernah. Bupati itu kalau tidak salah masuk 150 juta ya, closing. Hari ini sih jadwalnya sih mau memperagakan cara memprospek seorang pejabat daerah. Nah, yang alat kita perlukan sebelum kita prospek adalah pertama ya, kartu nama. Ini penting, kartu nama. Setelah itu ada data open, high, low, close yang terbaru. Setelah itu ada contoh rekening nasabah yang terbaru juga, buku perjanjian 2, ini kertas buram, contoh form withdrawal. Nah, yang saya mau lihat dulu sini ya, saya tidak sadar ternyata penampilan saya dulu rapi sekali ternyata. Pakai dasi, hemnya rapi, pakai belt, celananya dan rambutnya rapi sekali. Jadi begini teman-teman, dulu itu awal saya masuk di pialang itu saya tidak punya hem ya. Saya tidak punya, lebih tepatnya saya tidak punya hem sendiri, karena saat itu saya cuma masih mengandalkan hem atau kemeja-kemeja yang saya punya itu hanya pemberian dari keluarga saja. Jadi hem-hem bekas sesuai tidak terpakai saya dikasihkan ke saya, terus saya bisa pakai lagi, dan itu memang ukurannya besar-besar ya. Jadi kebesaran, jadi saya kalau dulu awal-awal pas masuk di pialang itu kebesaran saya pakai hem, dan ya begitulah. Setelah closing saya punya uang, saya loyal sama satu brand ya, namanya itu di eksekutif. Itu brand itu saya dulu tuh seringnya belanja di TP ya, di Mall Tujuan Plaza di Surabaya. Saya sering beli, kalau mau beli baju-baju kerja itu saya mesti di sana. Jadi kalau
saya setiap kali gajian tuh biasa beli 3, beli 2. Dan itu saya masih ingat banget dulu baju ini saya beli itu kalau tidak salah harganya 359.000. Dasinya itu saya beli second di 10 ribuan kalau tidak salah di toko-toko tailor kalau tidak salah di daerah Dharma Surabaya. Harganya cuma 10.000. Celananya itu juga The Eksekutif, kalau tidak salah namanya itu The Producer, kalau tidak salah namanya Producer ya, celana Producer. Itu harganya 460-an kalau tidak salah dulu ya. Itu saya hobi banget belanja-belanja seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak, karena saya sekarang menganut gaya hidup minimalis. Jadi kaos saya, hem saya itu pas dengan jumlah hari pada satu minggu. Jadi saya cuma punya 7 aja, tidak lebih. Karena saya merasa bahwa semakin sedikit barang yang kita punya, itu sebenarnya semakin enteng. Hidup itu rasanya enteng aja kalau kita punya sedikit barang dan tidak terlalu banyak barang, kayak gitu teman-teman. Toolkit yang di dalamnya itu sudah ada jadi sebelum kita mau berangkat untuk prospek orang, itu wajib memang membawa kartu nama, buku perjanjian, form penarikan dana, toolkit, kertas buram ya. Kertas buram itu kertas kosong yang jadi agar perusahaan itu tidak mengeluarkan duit banyak. Memang yang pilih yang buram karena lebih murah. Itu memang dipakai untuk tulis-tulis, coret-coret, terus menjelaskan bagaimana strategi open market ya. Strategi open market dari equity futures dulu. Nah, saya juga ingat banget saya punya jam. Itu kalau tidak salah mereknya Swiss Army. Saya belinya itu 1,5 juta ya di TP Tunjungan Plaza. Saya beli itu. Terus enggak lupa sepatu saya ya. Sepatu saya dulu itu ada sepatu kulit, sepatu resmi ya. Namanya brandnya itu namanya Joseph Siebel. Joseph Siebel. Itu sampai sekarang itu sepatu yang menurut saya kulitnya paling bagus dan kualitas dan durability-nya itu paling lama. Jadi itu sepatu bagus banget sebenarnya. Cuma sekarang kemarin saya cek di counternya dulu yang di Delta ya, Delta Plaza, itu sekarang sudah tidak ada counternya. Saya tidak tahu sekarang dia pindah di mana counternya Joseph Siebel. Cuman kalau saya boleh merekomendasikan satu sepatu untuk kalian, sepatu resmi atau sepatu yang bagus ya, itu yaitu brand namanya Joseph Siebel. Saya dulu punya sepatu Lofters sama sepatu pantofel satu. Itu bagus, kualitasnya bagus. Legalitas. Jadi daftar legalitas perusahaan dan yang terakhir legalitas adalah pulpen perusahaan. Seperti itu. Jadi yang kita perlu tegaskan dalam kita memprospek seorang pejabat adalah mereka itu lebih sering mempertanyakan titik legalitas dan sisi keamanan dari perusahaan dan cara tradingnya kita, seperti itu. Oke, silakan disimak videonya saya ini. Saya harap kita bisa mengambil beberapa poin penting yang kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan nyata kita dalam pekerjaan ini. Terima kasih, selamat menonton. Tidak tahu kemana ya video presentasinya dulu ya, saya tidak tahu. Saya cuma punya file ini aja. Jadi persiapan sebelum kalau kita mau prospek orang, jadi memang harus ada data open, high, low, close, data hari sebelumnya ya. Jadi itu memang setiap hari kita ngeprint dulu waktu di pialang. Jadi data pembukaan, penutupan, harga tertinggi, harga terendah, itu untuk menghitung rata-ratanya. Nanti di rata-rata itu jadi nanti muncul angka di mana itu menjadi harga patokan yang akan tersentuh pada saat hari esoknya ya. Kalau tidak salah namanya apa itu ya, average point, saya lupa juga namanya itu ya, begitulah pokoknya. Jadi seperti itu ya teman-teman, video-video saya yang video-video lawas saya ya. Semoga video ini membantu kalian, semoga video ini manfaatnya untuk kalian semua. Segitu dulu dari saya, Muhammad Ikhlas di channel Zero to One. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.